Bisa pesan di Ustaz. Buat ngirim gini kalau bisa. Bisa, coba. Mungkin hasil rekamannya nanti. Ini kan masih mau merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memilih kita untuk hadir di majelis yang termulia ini, yaitu majelis ilmu, majelis yang merupakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan yang tentunya setiap kita menginginkan keselamatan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Kita membahas, ini pertemuan yang ketiga, kitab kecil yang berjudul Asyratu Asbabil Insirahis Sadri, 10 sebab-sebab tenangnya hati atau tenangnya jiwa. Sebagaimana sudah kita bahas panjang di awal bahwa ketenangan jiwa, kebahagiaan hati merupakan surga dunia. Artinya sebanyak apapun harta yang dimiliki orang, ketika hatinya gelisah, itu belum mencapai dari surga dunia. Untuk 10 sebab, dari 10 sebab itu, sebab yang pertama sudah kita bahas, yaitu ikhlas, ya. Ikhlas kita di dalam hidup di dunia ini dan di dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Berikutnya kata beliau, as-sababus tsani, sebab yang kedua. Sebab apa ini? Tenangnya hati, yaitu an-nuru, cahaya, alladzi yakdzifuhullahu azza wa jal fi qalbi abdihi. Sebab kedua, ketenangan hati adalah cahaya. Nur itu cahaya yang Allah berikan atau Allah tanamkan di hati hambanya. Tentu tidak semua orang Allah beri cahaya ini. Dipilih oleh Allah karena Allah itu hakim, maha bijaksana. Dipilih oleh Allah orang-orang yang memang pantas untuk diberi cahaya itu. Artinya kadang orang sudah mengerti, tapi kalau tidak diberi cahaya itu tidak ngefek, tidak bermanfaat. Sehingga disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Sementara kita diajarkan oleh Rasul minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la tanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dari kajian malam ini. Ini sebab kedua apa? Cahaya. Nanti disebut cahaya hati ini. Ya. Sejauh mana cahayanya itu tergantung
kajian orang kalau cuma seminggu sekali, apalagi 2 minggu sekali, sebulan sekali ya cahayanya redup gitu ya. Imam Nawawi itu sehari sampai 12 kali. Berarti cahaya beliau makin banyak makin terang gitu ya. Nanti di akhirat juga ketika orang mau melewati Siratal Mustaqim yang membentang di atas jahanam, cahaya itu bertingkat tergantung dari cahaya yang Allah berikan di dunia. Nah, artinya setiap kita kalau memang ingin cahayanya besar, kalau cahaya di dunia ini, cahaya yang Allah berikan untuk menyelamatkan manusia di dunia ya. Nanti di akhirat, cahaya itu Allah berikan untuk menyelamatkan dari jahanam, supaya bisa masuk ke surga. Besar kecilnya tergantung dari sejauh mana keseriusan kita di dalam mempelajari, mengamalkan agama Allah. Sampai kata Rasul SAW, ada orang itu diberi cahaya di ujung jempol kakinya. Itu pun kadang muncul, kadang hilang. Muncul lagi, hilang lagi. Nah itu tergantung apa? Tadi jadwal ngajinya itu, keseriusan ngajinya. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ya, afaman syarahallahu sadrahu. Adapun orang-orang yang dilapangkan dadanya, ya, jadi yang melapangkan dada, yang menenangkan hati, jiwa itu Allah. Di sini bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 22, Allah mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Orang yang Allah lapangkan dadanya, jiwanya, hatinya untuk menerima Islam. Islam itu apa? Ajaran Allah yang Allah turunkan pada Rasulullah, diajarkan pada kita. Sementara di hati kita, di hati manusia itu ada nafsu itu yang menjadi penghalang. Jadi nafsu itu artinya penghalang, musuh bagi kita. Menghalangi ini, Islam ini. Sehingga ke hati kalau masih dikuasai nafsu, satu, tidak akan tenang. Tidak akan bahagia, jiwanya tidak akan bahagia, bahkan hidupnya penuh dengan kegelisahan, keresahan. Padahal hartanya sudah banyak. Nah, tapi karena isinya itu nafsu, tidak ada cahaya Islam di dadanya, itu isinya kegelisahan. Itu Allah katakan dalam surat insyaAllah. Bukan ya. Allah mengatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan yang gelisah. Itu ayat. Tapi kalau Allah beri cahaya dengan Islam, maka ini saroha, tenang. Jadi ini sangat mutlak kita butuhkan apa? Ketenangan hati, dan itu semata-mata karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang disebut dengan apa? Taufik. Nah, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk ditenangkan dada kita menerima Islam. Jadi memang harus dilatih jiwa itu, hati itu dilatih. Menjalankan sholat, dilatih menjalankan ajaran Allah, aturan Allah, larangan Allah harus kita tinggalkan dengan walaupun berat. Perintah Allah kita harus jalani walaupun berat. Jangan nuruti nafsunya. Karena Rasul mengatakan al-huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Sementara setiap orang nggak mau susah. Kalau ditanya pengen surga, iyalah. Nggak takut neraka, takutlah. Tapi kalau ditanya, ya harus dijalani sebab-sebabnya. Surga itu kata Rasul diliputi dengan kesusahan. Mau susah? Enggak. Ya, itu gimana? Tidak ada jalan ke surga yang harus susah. Banyak durinya, banyak penyambar-penyambarnya, banyak penghalang-penghalangnya.
Kata Umar bin Khattab, kalau mau jalan harus menyingsingkan lengan baju. Hati-hati sekali. Jangan sampai menginjak duri. Nah, fahuwa ala nurin min rabbih. Orang itu di atas cahaya dari Rabb-nya. Cahaya tadi Islam, ya. Ini untuk orang itu bisa memanfaat, itu karunia dari Allah. Ai itu maksudnya. Fahuwa ala nurin, maka dia orang ini yang Allah lapangkan jiwanya berada di atas cahaya. Amat dahullahu bihi, yang Allah berikan. Nah, minnatan sebagai karunia dari Allah pada orang itu, wa fadlan, dan keutamaan dari Allah. Dipilih oleh Allah. Namanya dipilih itu sedikit orang pilihan. Nah, wahadhan nuru, cahaya ini, huwa nurul iman, adalah cahaya iman. Iman itu ilmu yang mendalam, artinya keyakinan yang mendalam. Itu iman, cahaya iman. Ketika masuk di hatinya, nanti membias ke badannya, ke wajahnya. Jadi wajahnya itu bercahaya, kelihatan antara orang yang di hatinya percaya sama tidak. Walaupun dari orang itu kulitnya hitam misalnya, tapi kalau diberi cahaya oleh Allah, nampak bias dari wajahnya. Walaupun orangnya kulit putih, kalau Allah hatinya hitam, itu tidak ada cahaya itu di wajahnya. Fa'innahu, bahwa cahaya iman, yasrahus sadra, akan menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ya, pertama hatinya itu tenang, lapang, terhindar dari sebaliknya atau lawannya apa? Resah, sedih, gelisah. Nah, wa yuwassi'uhu, dan Allah luaskan. Wasa'a itu Allah luaskan. Jadi dadanya tidak apa? Sempit, tapi luas. Diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah. Diberi tidak enak, sakit, alhamdulillah. Kan semua dari Allah. Dan semua berpahala. Semua ibadah. Ibadahnya orang ketika diberi nikmat apa? Bersyukur. Ibadahnya ketika orang sakit apa? Sabar. Kata Rasul, wa kana lahu khairan, semuanya baik bagi orang mukmin, tidak ada jeleknya. Diberi enak. Kata Umar bin Khattab, ma ubali an-ni'matu yusibuni au asabani ad-dar. Aku tidak peduli apakah yang menimpa aku ini kenikmatan atau musibah. Kalau aku ditimpa kenikmatan syakartu, aku akan bersyukur. Tapi kalau aku ditimpa dengan musibah, aku akan bersabar. Nah, wa yufrihu al-qalba. Yufrih itu artinya gembira. Ini orang itu orangnya itu nampak dari wajahnya itu, bahasa kita tuh familiar, ya. Ya, faraha itu gembira, ceria orangnya, gak merengut, wajahnya apa? Masam, wajahnya kusam, masam, apa merengut, cemberut, itu tidak ada bagi orang yang di hatinya itu ada cahayanya. Fa'idha fukida hadan nur, kalau pada seseorang itu luput, fukida itu tidak ada cahaya ini, min qalbil abdi, pada hati seseorang, doko itu sempit, wa haraja itu gelisah. Nah, jadi di dunia ini kalau ada orang susah, sumpek, gelisah, itu sebabnya hatinya nggak ada cahayanya. Terus supaya bercahaya hatinya ya harus sabar, duduk, ngaji, nggak ada jalan lain.
Mau nyetel musik, mati musiknya ya tambah sumpek. Mau nghabiskan uang ke mall, ke gua-gua, pulang ya sumpek lagi, tambah sumpek. Ya, terus gimana ya, ngaji, hadir di majelis ilmu. Tidak ada jalan lain. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang terbaik akan diberi faham terhadap agama. Juga Rasul mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau keluar rumah, melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Wasara fi adyaki sijnin, sehingga dia berada di penjara yang paling sempit. Wa as'abihi, dan paling sulit. Di dunia sumpek, di rumah sumpek, kepingin keluar ke warung, habis marung ya sik sumpek, jalan-jalan kemana sik sumpek. Dia nggak tahu caranya ya, rahasianya nggak tahu supaya tenang. Fanasibul abdi, maka nasib seorang hamba, min insirahi sadrihi, atau tingkat ketenangan jiwa seorang hamba. Jadi ketenangan itu juga bertingkat. Nah, bihasbi nasibihi min hadzan nur, tergantung dari besar kecilnya cahaya yang Allah berikan. Tadi ya, kita ngaji ini untuk memperoleh cahaya dari Allah. Kan cahaya juga ada yang 5 watt, 10, ada yang sampai 1000. Nah, dengan cahaya yang terang, kita akan tahu di depan kini ada lubang, awas. Ya, itu ada jeglongan, awas. Awas, di situ ada kayu, awas. Tapi kalau cahayanya redup, nggak tahu sudah jeglong. Sehingga kata Allah di dalam surat Al-An'am, insyaallah Allah mengatakan, afamangka namaitan, apakah orang yang mati, ya, orang mati itu tadi hatinya nggak ada cahayanya. Fa ahyayna lahu nuran, fa'ahyainahu, maka kemudian kami hidupkan, di surat Al-An'am. Apakah orang yang hatinya mati kemudian kami hidupkan? Jadi kata para ulama tafsir, yang dikatakan mayit di ayat itu bukan orang mati badannya, tapi mati hatinya. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, kata Allah, faja'alna lahu nuran, dan kami beri di hatinya itu cahaya. Jadi orang itu kayak mobil. Taruhlah mobil itu mesinnya masih bagus. Jadi mesinnya bagus, tapi untuk bisa berjalan, apalagi di malam hari, walaupun mesinnya bagus, kalau nggak ada lampunya, nggak bisa. Maka Al-Quran itu 2 faedahnya, 2 gunanya, untuk menghidupkan mesin dan untuk memberi cahaya. Baru dengan 2 itu orang mobil itu bisa jalan. Demikian juga manusia bisa hidup di dunia di bawah ridho Allah kalau orang itu berjalan di atas cahaya Allah. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Rajabin rahimahullah, fal qalbu, ya, maka hati, alladzi dakhalahu nurul iman, yang dimasuki cahaya iman. Cahaya iman ini karunia tadi ya dari Allah. Itu diberikan kepada orang tadi ngaji, itu orang ngaji itu belum tentu diberi cahaya oleh Allah, belum tentu. Makanya harus minta kepada Allah. Nyatanya banyak orang ngaji sudah ngerti ya sih, muambeng, melanggar apa yang dipelajari, ya. Karena tidak ada imannya, cuma ngerti saja, paham saja. Kata beliau, kata Al-Hafidh, maka hati yang dimasuki cahaya iman, wan sarhabihi,
dan dia tenang dengan hati, dengan cahaya iman itu, wan fasaha, dan luas, yaskunu lil haqqi, dia akan tenang bersama kebenaran. Dia menjalani sholat dengan tenang. Ketika panggilan sholat dia gembira, hatinya makin gembira, karena akan menghadap kepada Allah, akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kesumpekan dunia itu ya, penuh dengan noda-noda yang bikin kabut hitam di dalam hati dunia ini. Tapi ketika dunia itu ditinggal untuk menuju panggilan Allah, jangankan sholatnya, kata Rasul, selesai dia wudhu, asalkan wudhunya benar, kemudian baca doa, dihapus seluruh dosa-dosanya, sudah bersih. Nah kalau bersih dosa-dosanya, tenang sudah hatinya. Wa yatma'innu bihi, dan tenang hatinya, wa yaqbaluhu, dan mudah menerima agama Allah itu mudah. Wa yanfiru anil batili, orang yang di hatinya ada cahaya iman itu akan lari anil batili, dari kebatilan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai Allah itu dia lari, gak suka di hatinya. Wa yakrahuhu, dan dia membenci, wa la yakbaluhu, tidak nerima. Eman pada dirinya, kasihan pada dirinya, karena nanti kebatilan itu akan menjadi titik hitam. Titik hitam itu tadi yang bikin gelisah, sumpek, resah. Nah itu hilang, kalau ada itu segera ditinggalkan. Tapi untuk tahu mana yang batil, mana yang benar, kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Karena agama ini bukan dari perasaan orang, tapi dari Allah. Ya. Walihadza yang bagi, dari itu hendaknya, alal abdi, bagi setiap hamba, an yatma'a fi hadan nur. Toma itu tamak itu bahasa. Hendaknya bagi setiap orang itu tamak terhadap cahaya ini. Tamak itu maksudnya sangat kepingin, ya. Artinya jangan merasa puas, serakah terhadap cahaya Allah. Nah, dan Al-Quran itu begitu. Kalau dipelajari, makin kita kepingin terus mempelajari. Nah, semakin terang cahaya hati kita, makin penasaran, makin ingin belajar lagi. Tamaan aziman, dengan keserakahan yang besar. Janganlah kita itu apa? Lawannya apa? Lawannya tamak. Lemot, ya, males. Nah, tidak ada himah itu keinginan. Keinginannya itu rendahan. Kemauannya itu rendahan. Wis apa jare wis gitu. Ya, gampang menyerah. Biasanya orang gampang putus asa. Nah, tapi di dunia ini masanya bertanam kita. Waktunya bercocok. Setiap orang ketika baru mau mati saja dia sudah berdoa kepada Allah, minta pada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Untuk aku akan bersedekah, aku akan beramal. Apa bisa? Tidak bisa. Nah, jadi ya nasihatnya bahwa hendaknya setiap kita serakah dengan keserakahan yang besar terhadap apa? Cahaya Allah. Wa yarju, dan berharap min rabbihi, dari Allah, an yaj'alahu, agar minta kepada Allah, berharap kepada Allah agar oleh Allah dijadikan minan ladzina akramahumullah binuril iman, termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah dengan cahaya iman. Minnatan, sebagai karunia dari Allah, minhu, dari Allah, wa fadlan, dan keutamaan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman dalam surat Hujurat, Al-Hujurat ayat 78,
Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Yani kata Allah, hanya saja Allah yang menjadikan kamu itu cinta pada iman. Orang ini kok sregep sekali pada ngaji, sregep ngaji, senang, amal solehnya senang, gembira. Nah itu nggak bisa, itu karunia dari Allah. Nah itu tanda-tanda orang yang ditakdirkan baik, tanda-tanda calon penghuni surga, tanda-tanda orang yang hatinya sudah banyak cahayanya. Wa zayyanahu, dan Allah lah yang menghiasi hati itu, fi qulubikum, di hati kalian, di hatinya diberi cahaya, dihiasi dengan hiasan iman. Sehingga Rasul mengajari doa itu, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Wa karraha ilaikumul kufra, dan yang membuat, dan Allah lah yang membencikan kamu kepada kekufuran. Kalau orang itu benci kekufuran, itu juga karunia dari Allah. Wal fusuk, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Kebanyakan orang kan tidak benci kemaksiatan, malah senang ya. Nah, itu tidak dapat karunia namanya. Orang bisa membenci kemaksiatan itu karena dikaruniai oleh Allah kebencian. Ini kata Allah, wa karroha. Karroha itu membenci. Allah yang membencikan pada kalian pada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Kata Allah, mereka itulah. Siapa mereka? Orang ini tadi yang diberi cinta kepada iman, hatinya dihiasi dengan iman, diberi kebencian kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kata Allah, mereka itu ar-rasyidun. Apa rasyidun? Ini jamak dari kata ar-rusdu. Rusdu itu lawan daripada ghoi. Ghoi itu sesat. Lawannya itu rus. Biasanya diartikan dapat bimbingan, menjadi orang yang terbimbing. Siapa yang membimbing? Allah. Allah langsung yang membimbing. Seperti kata Nabi, faman ya'is minkum, kalau kalian hidup panjang sampai akhir zaman, fasayarah tilafan katsira, pasti kamu akan melihat umatku itu perpecahan yang banyak. Semua ngaku Al-Quran Sunnah, semua ngaku Ahlus Sunnah, semua ngaku kami yang paling benar. Kata Rasul, kalau kamu lihat umatku sudah berpecah seperti itu, alaikum bisunnati, wajib kamu berpegang pada sunnahku, wa sunnatil hulafai ar-rasyidina al-mahdiyin, dan berpegang kepada sunnahnya hulafa ar-rasyidin. Rasyidin itu tadi orang yang orang yang terbimbing. Apa bimbingan Allah di sini? Dicintakan orang itu kepada iman, dihiasi hatinya dengan hiasan iman, dibencikan oleh Allah kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ini semua, seseorang sampai mencintai keimanan, membenci kekufuran, kata Allah di sini, fadlan minallah. Apa itu? Tadi apa fadlan? Keutamaan dari Allah. Wa nikmatan. Apa ini? Kenikmatan. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha tahu siapa orang yang pantas untuk diberi ini. Siapa orang yang pantas untuk dibimbing. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya. Amin. Allah itu hakim. Apa hakim? Allah itu bijaksana. Maksudnya bijaksana tidak akan keliru. Memberi karunia besar tadi kepada orang yang tidak pantas, orang yang angkuh, orang yang congkak, sombong. Tidak akan. Karena Allah itu apa?
alimun hakim. Pasti tepat kepada siapa yang ikhlas. Makanya kembali tadi kepada syarat sebab pertama orang itu hatinya tenang. Kalau orang itu ikhlas karena Allah. Fayas'alu rabbahu, maka hendaknya setiap kita meminta kepada Allah an yujaddidal imana, agar Allah selalu memperbaiki iman di qalbihi, di dalam hati kita. Harus selalu diperbaiki iman kita. Sholat itu kan memperbaiki. Ngaji ini juga untuk menempa, ya, menggembleng iman ngaji. Nah, liyazdada nasibuhu, supaya bertambah lagi nasibnya, min hadan nur, supaya dia bertambah cahayanya. Wad dia itu sinarnya. Nur itu apa tadi? Nur cahaya. Dia itu sinar. Sama ya bahasa Indonesia ya sama. Sinar sama bahasa Arab. Orang Arab bisa membedakan, kita mungkin yang nggak bisa. Faqad rawa al-Hakimu, telah meriwayatkan al-Imam al-Hakim an Abdullah ibni Amr bin ibn al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum, sesungguhnya iman itu bisa lusuh. Kama yahlaku thawbu al-khaliq, seperti baju yang lusuh, kotor, ya. Nah, fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah, an yujaddida al-imana fi qulubikum, agar Allah memperbarui iman kita di hati kalian, agar Allah memperbarui iman di hati kalian. Jadi imannya itu baru terus tambah baik, itu juga karunia dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbarui iman kita. Allahumma jaddidna imanana, ya Allah perbaharuilah iman-iman kita. Qala al-Imam Muhammad bin Aslama at-Tusi rahimahullah, berkata Imam Muhammad Ibnu Aslam at-Tusi, fabadul iman, awal munculnya iman, ya, awal munculnya cahaya iman atau benih iman. Kalau tanaman benih, ya, biji itu ditanam di ladang. Kalau ini iman ditanam di hati. Kata beliau, awal dari benih iman itu min kibalillah, itu dari Allah. Artinya tidak semua orang itu dapat benih. Mungkin ya biji, tapi kopong. Ditanam ya tidak berbuah. Nah, tidak tumbuh. Itu fadlun, kata beliau. Fadlun, itu karunia. Apa tadi? Benih iman tadi, itu dari Allah. Dan itu fadlun minhu, dari Allah. Warahmatun, dan rahmah dari Allah. Wa mannatun, dan mannah. Mannah itu karunia. Kalau fadlun tadi apa? Keutamaan. Rahmah, bentuk kasih sayang Allah. Maka kalau Allah itu kasihan pada seorang hamba, oleh Allah diberi benih iman tadi. Nah, sehingga kita makin ngaji, makin tenang jiwanya, makin bahagia. Alhamdulillah. Wa mannun yamunu bihi ala man, karunia yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki, yasha min ibadihi, dari hambanya. Fayagzibu fi qalbihi nuran, maka Allah berikan di hatinya itu cahaya. Yunawwiru bihi qalbahu, untuk menerangi hatinya. Diberi cahaya tadi untuk menerangi hatinya. Kalau badan itu ikut hati, ya.
tangan, itu kan pasukan, sementara komandannya itu apa? Hati. Wa yasrahu bihi sadrahu, hatinya bercahaya, dadanya tenang. Yasrahu bihi, akan tenang dengan cahaya itu dadanya, jiwanya. Wa yazidu fi qalbihi al-iman, dan terus hatinya bertambah, keimanan di hatinya bertambah. Wa yuhabbibuhu ilaihi, dan dijadikan oleh Allah cinta. Ngaji itu senang. Tanya, kapan ngaji lagi? Kapan ngaji lagi? Oh ya, sekarang Sabtu ngaji. Disiapkan, jiwanya itu disiapkan. Allah kan tahu itu getaran hati. Ya. Kalau kita bisa dibohongi, alasan-alasan banyak. Terserah urusan dia sama Allah. Yang punya agama itu siapa? Allah, dari Allah. Diturunkan untuk menyelamatkan hamba. Yang butuh siapa? Hamba. Allah sama sekali tidak butuh. Nah, maka kalau kita cuma menyampaikan agama Allah, dan siapa yang digandaki orang itu baik, itu Allah yang tahu, akan dihadirkan oleh Allah ke majelis-majelis ilmu. Fa'idha nawwara qalbahu, apabila seseorang diberi cahaya di hatinya, ya, wa zayyana fihil iman, dan dihiasi hatinya dengan iman, wa habbabahu ilaihi, dan dicintakan kepada iman oleh Allah, amana qalbuhu billah, maka hatinya akan beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa bil qadari kullihi, dan dengan takdir semuanya. Maksudnya semuanya apa? Khairihi wa syarrihi. Karena takdir Allah itu dua, ada yang khair itu baik, wa syarr, ada yang jelek. Takdir baik itu sehat, itu takdir baik, ya. Nah, semua cukup, hidup itu cukup, harta cukup. Nah, itu namanya takdir baik. Takdir yang disukai oleh tabiat manusia, itu namanya takdir baik. Kalau yang jelek itu sakit, misalnya miskin, misalnya bencana, misalnya musibah, itu takdir jelek. Kita beriman bahwa semua dari Allah. Bagi orang beriman tadi tidak ada bedanya. Apakah orang itu diberi takdir baik atau diberi takdir jelek? Bagi orang beriman tidak masalah. Sama saja. Bahkan ketika takdir jelek itu lebih banyak nilainya. Sekarang kalau uang 100.000, mungkin nilai baiknya, pahalanya kalau dibelanjakan pada keluarga, diberikan istri ini buat belanja. 1 ya pahalanya. Dari 100. Buat nyangoni anaknya, ini buat jajan 2. Tapi kalau sakit, 1, diampuni dosanya. Itu terpenting. Kita dibersihkan oleh Allah, itu terpenting. Nah, yang kedua diangkat derajatnya. Yang ketiga dapat pahala sabar. Yang keempat dapat pahala ridho dengan tidak enaknya. 4, dapat 4. Wa amana bil ba'tsi, beriman kepada hari kebangkitan, wal hisab. Ba'tsi itu kebangkitan, wal hisab. Hisab itu artinya penetapan dari Allah. Jadi nanti oleh Allah ditanya, catatannya sudah dipegang masing-masing kita. Kemudian Allah datang. Bagaimana bukunya? Ya Allah, ada catatan yang keliru? Tidak ada ya Allah. Banyak merahnya apa? Biru? Nah. Kamu dulu berbuat begini? Ya Allah. Benar Pak? Salah? Benar ya Allah. Sampai kata Allah, ketika orang itu sudah merasa karena catatannya ternyata banyak merahnya, Allah mengatakan, dulu aku di dunia menutup aibmu, dan sekarang aku akan mengampuni kamu. Diampuni, dosa-dosa yang merah itu diampuni. Tentu ini yang disebut dengan hisaban yasiro, hisab yang mudah.
beriman kepada surga, beriman kepada neraka. Hatta ka'anahu yanzuru ila dzalik, sampai seakan-akan dia melihat dengan mata telanjang. Nah, lihat semua ini tadi, lihat Allah, lihat malaikat, kitab, rasul, hari akhir, lihat hisab, lihat surga, neraka. Ini bisa. Sampai kata Rasul SAW ketika malaikat Jibril bertanya, Mal ihsan. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasul, Mal ihsan. Apa itu ihsan ya Muhammad? Rasul menjawab, Al ihsan anta budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Hanya bisa seakan-akan melihat Allah. Kenapa? Saking dalamnya ilmunya, pengenalannya dengan Allah. Di mana pelajarannya? Di Al-Quran dan hadis. Itu sudah cukup. Nggak usah noleh kanan kiri, itu sudah sampai ke sana. Ibadah seakan-akan melihat Allah itu ibadahnya orang yang cinta kepada Allah, orang yang rindu kepada Allah. Sehingga ketika selesai sholat maghrib, dia hatinya muncul lagi kerinduannya untuk sholat isya. Ketika selesai sholat isya, dia gembira sebentar lagi akan sholat malam, tahajud. Selesai tahajud, hatinya muncul lagi kerinduannya untuk sholat subuh. Begitu seterusnya. Senang, cinta, berdiri, berhadap Allah. Kata Rasul SAW, Fa'illam takun taroh, kalau kamu nggak bisa ibadah seperti melihat Allah, fa'innahu yarok, ketahui, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi, beribadah seakan-akan melihat Allah itu ibadahnya orang yang cinta kepada Allah. Sementara sholatnya orang yang kedua tadi apa? Kalau kamu tidak bisa seperti itu, kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Kata para ulama, ini ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Beda antara orang yang cinta kepada Allah dan orang yang takut kepada Allah. Mana yang lebih tinggi? Ya, yang pertama, iya, kamu sholat karena cinta kepada Allah. Ada orang sholat karena takut kepada Allah. Itu semua baik. Hatta ka'annahu yanzuru ila dzalika wa dzalika minan nuril ladzi qazabahu Allahu fi qalbihi. Yang seperti itu merupakan cahaya yang Allah berikan di hati hambanya. Nah, apa tadi? Seakan-akan melihat surga, seakan-akan melihat neraka, ketakutan. Sehingga kalau takut kepada Allah, dia akan lari kepada Allah. Jangan sampai dia terjatuh melakukan yang dibenci oleh Allah. Fa'idha amana qalbuhu, kalau dia telah beriman, hatinya telah dipenuhi iman, nataqa lisanuhu, akan berucap lisannya. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, musaddiqan lima amana bihi qalbu, untuk membenarkan apa yang telah diyakini dalam hati. Wa aqarra, dan dia tetapkan iman tadi. Bidzalika, dengan mengatakan wa syahida alla ilaha illallah, dia bersaksi. Syahidah itu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa anna hadhil asya, dan semua yang disebut tadi, allazi amana bihal qalbu fahiya haqqun, semua benar tadi. Iman pada malaikat, iman pada Allah, pada malaikatnya, dan seterusnya, itu semua benar-benar benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit lagi. Fa'idha amanal qalbu, kalau hati itu sudah beriman dengan tadi ya di atas, wa syahidan lisan, dan lisannya sudah berikrar ya dengan dua kalimat syahadat.
amilatil jawari, dan diamalkan syahadat itu dengan anggota badan. Namanya beriman ya taat kepada Allah. Fa'ata'at amrullah, dia taat kepada perintah Allah. Wa amilat bi amalil iman, dia amalkan perintah Allah dengan iman. Bukan hanya gerak, badannya gerak, ke sana gerak, berangkat ke masjid tanpa ada ruhnya, yaitu ruh iman. Itu busung, yang seperti itu sih busung. Nah, wa'addat haqqallah, dia tunaikan hak Allah alaiha fi faraidihi, dia tunaikan hak Allah dengan menjalankan yang Allah wajibkan. Wantahat, dan dia berhenti an maharimillah, dari apa yang Allah haramkan. Imanan, dengan penuh iman. Kenapa kamu nggak ikut berbuat ini? Ya, saya takut pada Allah. Dengan penuh iman, watasdikon, dan dengan pembenar. Bima fil qalbi, dengan apa yang di hatinya. Wa nataqa bihil lisan, dan yang diucapkan oleh lisan. Fa'idha fa'ala dzalika kana mu'minan. Kalau bisa melakukan seperti itu, dialah orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang yang beriman. Inilah yang kedua dari 10 sebab-sebab tenangnya hati. Mudah-mudahan dengan ini Allah benar-benar menenangkan hati kita, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menerangi hidup kita di atas ridho dan cinta Allah dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.